Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qorib halaman 16. Baris pertama. Halaman 16 baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashu jami'il udhunaini. Wa mashu jami'il udhunaini. Mengusap seluruh dua telinga. Mengusap seluruh dua telinga. Jadi mengusap seluruh dua telinga itu hukumnya sunnah wudu. Mengusap seluruh kedua telinga. Badalnya uzunain zohirihima luarnya, wabatinihima dan dalamnya. Zohirihima luarnya, wabatinihima dan dalamnya. Kalau zohir itu yang belakang, kalau batin yang depan. Nah ini batinihima ini. Kalau zohir yang ini. Jadi luar dan dalamnya. Luar dan dalamnya. Jadi mengusap seluruh telinga, luar dan dalamnya. Selanjutnya bimain dengan air, jadidin yang baru. Bimain dengan air, jadidin yang baru. Ai yaitu ghairi balalir ra'si. Ai yaitu maksudnya ma'in jadid. Ghairi balalir ra'si, bukan air basahan kepala. Bukan air basahan kepala. Jadi waktu membasuh kepala nih, air kan basah. Sini ada yang mengalir, ada yang netes-netes. Nah, bukan pakai air itu. Bukan bekas basahan kepala. Habis kepala, ini ada basahan-basahan. Nah, bukan pakai air itu, tapi air yang baru. Itu yang dimaksud bimain jadidin. Jadi kalau dengan air yang tadi itu namanya tidak bimain jadidin, sehingga tidak sunnah. Wasunnatu, sunnahnya wasunnatu sunnah fi kaifiyati mashihima, di dalam cara mengusap keduanya. Sunnah di dalam cara mengusap keduanya adalah, nah itu baru khobarnya. Jadi wasunnatu sunnah fi kaifiyati mashihima, di dalam cara mengusap keduanya adalah ayyud khila, seseorang memasukkan musabbihataih jari telunjuk dan jempol. Musabbihataih dua jari penunjuknya, maksudnya telunjuk dan jempol. Musabbihataih adalah telunjuk dan jempolnya. Nah ini, jadi musabbihataih maksudnya telunjuk dan jempolnya, dua jari penunjuknya. Ini bisa buat nunjuk, ini bisa buat nunjuknya gini. Nah itu berarti musabbihataih. Jadi telunjuk dan jempol dimasukkan. Yudkhila, memasukkan musabbihataih, dua jari penunjuknya, fi domahaihi, di dalam dua lubang. Maksudnya dua lubang itu telinga itu kan ada dua. Di dalam lubang telinga, dua lubang telinga, dua lubang. yudiruhuma
namanya apa ya, memutar-mutar keduanya, mengelilingkan keduanya, alal ma'atifi, atas lipatan-lipatan telinga, alal ma'atifi, atas lipatan-lipatan telinga, wa yumirra, dan menjalankan ibhaihima, ibhamaihi, jempolnya, ala zuhurihima, atas bagian luar telinga, atas bagian luar telinga. Jadi yang ini dibeginikan, yang ini sebelah sini begini, lalu ini diputar, dikelilingi, pokoknya jadi ini diputar-putar, ini juga bagian dalam dengan telunjuk, bagian luar dengan jempol. Nah itu sunnahnya seperti itu. Nah itu dengan air yang baru. Summa yulsiqu, kemudian merapatkan, kaffaihi, kedua telapak tangan, wahuma, dalam keadaan keduanya, wahuma, dalam keadaan keduanya, mablulatani, basah, keduanya dalam keadaan basah. Wahuma mablulatani itu hal, keduanya dalam keadaan basah, merapatkan bil uzunaini, dengan kedua telinga, istizharon, untuk memperjelas, istizharon, untuk memperjelas perataan, untuk memperjelas perataan. Ini habis begini. Nah begininya sunnah, untuk memperjelas sudah selesai perataannya. Jadi ngambil air lalu diusapkan begini, kemudian begini. Nah itu hukumnya sunnah. Nah itu cara sunnahnya, cara sunnah yang bagusnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, wa takhlilul lihyati, menyela-nyela jenggot, al-kassati, yang tebal, al-kassati, yang tebal atau yang lebat, menyela-nyela jenggot yang tebal atau yang lebat. Musallasatin, bimusallasatin, itu keterangan al-kassah, bimusallasatin, dengan titik tiga. Dengan titik tiga maksudnya al-kassati menggunakan sa, bukan ta, bukan ba, begitu ya. Bimusallasatin dengan titik tiga, lafaz al-kassati dengan sa yang bertitik tiga, begitu. Al-kassati dengan huruf sa yang bertitik tiga. Nah selanjutnya, minar rojuli, dari laki-laki, menyela-nyela jenggot yang tebal itu, minar rojuli, dari orang laki-laki. Jadi kalau orang laki-laki menyela-nyela jenggot yang tebal itu hukumnya sunnah. Jadi orang laki-laki menyela-nyela jenggot yang tebal hukumnya sunnah. Amma lihyatur rojuli al-khafifati, amma adapun lihyatur rojuli, jenggot orang laki-laki, al-khafifati, yang tipis. Nah ini kebetulan contohnya ada. Nah ini namanya al-khafifati, yang tipis. Yang tipis itu terlihat kulitnya. Ya. Selanjutnya,
walihyatul mar'ati, dan jenggot wanita. Oh, wanita punya jenggot maksudnya jika ada wanita misalkan punya jenggot. Jadi dalam Islam itu kasusnya belum ada, hukumnya ada, itu udah sering. Nah, misalkan cloning tentang percampuran anjing dengan kambing, misalkan kawin, hukumnya apa? Kasusnya belum ada, hukum Islamnya sudah ada, dan itu sering di kitab-kitab begitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jika ada wanita berjenggot, jenggotnya lebat, wal hunsa dan banci, fayajibu maka wajib, khobarnya lihyatur rajuli, fayajibu maka wajib, tahliluhuma menyela-nyela keduanya maksudnya adalah jenggot perempuan dan banci yang lebat. Jadi itu hukumnya wajib. Jenggot laki-laki yang tipis itu pertama, jenggot perempuan dan banci yang lebat, nah itu kedua. Nah itu yang dimaksud dengan tahliluhuma. Jenggot laki-laki yang tipis itu wajib terbasuh dengan air, atau jenggot wanita ini jika ada, ini wanita misalkan lebat jenggotnya, itu maka harus sampai masuk seluruhnya. Kalau laki-laki lebat itu sunnah begini, nggak sampai nggak apa-apa, tapi kalau wanita wajib. Ya, menyela-nyelanya jadi wajib. Hunsa juga, hunsa itu banci, itu juga wajib, menyela-nyelanya menjadi wajib. Menyela-nyela jenggotnya menjadi wajib. Jadi laki-laki yang jenggotnya lebat itu sunnah di sela-sela. Laki-laki yang jenggotnya tipis itu wajib terbasuh semuanya, wajib terbasuh sampai kena air seluruhnya. Begitu juga wanita yang jenggotnya lebat, kemudian banci yang jenggotnya lebat, itu juga wajib, menyela-nyelanya menjadi wajib, begitu. Wa kaifiyatuhu caranya tahlilul lihyah, ayyudkhilar rajulu, seseorang laki-laki memasukkan asabi'ahu, jari-jarinya, min asfalil lihyati, dari arah paling bawah jenggot, ya. Jadi dari paling bawahnya jenggot, jadi begini, boleh juga begini, boleh begini, boleh begini. Nah itu yang bagusnya begitu. Kalau begini ya sunnah juga, tapi masih yang paling bagus adalah dari arah bawah. Jadi dari arah bawah itu cara menyela-nyelanya. Selanjutnya, wa takhlilu asabi'il yadaini, menyela-nyela jari-jari dua tangan, warijlaini, dan dua kaki, menyela-nyela jari-jari dua tangan dan dua kaki, itu juga hukumnya sunnah. In wasolal ma'u ilaiha, jika air itu sampai kepadanya, kepada sela-sela tersebut, kepada jari tangan dan kepada asobi, min ghairi takhlilin, dengan tanpa menyela-nyela. Jadi air sampai ke sela-sela jari-jari itu, nah maka sunnah hukumnya menyela-nyela. Jadi mensela-sela jari tangan dan kaki, tapi airnya kalau nggak disela-sela itu sampai, maka menyela-nyela jari tangan dan kaki itu hukumnya sunnah.
Ya. Jadi air itu sampai kepada sela-sela jari tangan dan kaki, maka hukum menyela-nyela jari tangan dan kaki itu sunnah. Fa illam yasil, maka jika tidak sampai, fa illam yasil, maka jika tidak sampai, illa kecuali bihi dengan tahlilul, bihi dengan tahlil, bihi dengan tahlil, bihi dengan menyela-nyela, kal asabi'i seperti jari-jari, al multafati yang bersambung, wajaba maka wajib tahliluha menyela-nyelanya. Misalkan ada jari yang gandengnya tapi nggak utuh, maka yang nggak gandeng ini kalau nggak disela-sela tidak terkena air, maka wajib menyela-nyelanya menjadi wajib. Gandengnya tapi tidak utuh, kalau menyobeknya haram. Nah, jadi ada yang gandeng, maka ini wajib, maka kalau nggak disela-sela air tidak masuk, maka menyela-nyelanya menjadi wajib. Kal asobi'i itu wairu munsorif yang kemasukan al, maka menjadi munsorif kembali. Kal asobi'i nggak boleh kal asobi'a karena sudah ada alnya. Kal asobi'i seperti jari-jari, al multafati yang bersambung, wajaba maka wajib tahliluha menyela-nyelanya. Wa illam yata'atta, maka jika tidak sampai tahliluha menyela-nyelanya, liltihamiha karena rapatnya, asobi haruma maka haram, qatluha fatkuha memotongnya, litahlili untuk menyela-nyela. Jadi haram jika benar-benar rapat. Kalau benar-benar rapat maka tidak wajib dimasuki air, maka haram memotong ini untuk menyela-nyela. Tapi kalau rapatnya begini, nah ini wajib disela-sela. Tapi kalau rapatnya begini, maka haram menyobek ini untuk menyela-nyela air biar masuk, maka itu hukumnya sudah haram. Wa kaifiyatu tahlilil yadaini, cara menyela-nyela dua tangan adalah bitashbiki, dengan tashbik. Apa itu tashbik? Idkhalil asabi'i ba'duha fi ba'din, memasukkan jari-jari sebagiannya ke sebagian yang lain dengan cara tasbik begini. Dengan menyela-nyelanya yaitu memasukkan jari-jari yang satu ke yang lain. Nah, ini namanya tasbik. Dengan cara memasukkan yang satu ke yang lain itu disebut dengan tasbik. Di bawahnya ada. Memasukkan jari yang satu ke yang lain itu namanya bitashbiki. Warijlaini asalnya adalah kaifiyatu tahlilir rijlaini. Warijlaini dan dua kaki, maksudnya dua kaki adalah cara menyela-nyela dua kaki. Kaifiyatu tahlilir rijlaini, ayyabda'a memulai, bihin sirihi dengan kelingking, bihin siri yadihi, bihin siri yadihil yusra dengan kelingking yang kiri, min asfalir rijli dari arah paling bawahnya kaki, mubtadi'an memulai,
bihin sirir rijli al yumna, dengan kelingking kaki yang kanan, dengan sampai kaki yang kanan, khotiman sebagai penutup, bihin siril yusra dengan kelingking yang kiri. Ini kelingking yang kiri, tangan yang dibasuh, kaki kanan dulu. Jadi satu-satu. Lalu yang ini terakhir, kelingking yang kiri. Nah, sunnahnya begitu. Ini kelingking yang kaki kanan dulu yang dibasuh dengan kelingking jari kiri dari sini. 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, lalu dari sini lanjutannya ini dari sini. Nah, sampai sini. Nah, ini terakhir kelingking yang kiri dengan kelingking yang kanan. Nah, itu sunnahnya begitu. Ya, jarang yang mempraktekkan. Saya juga nggak mempraktekkan yang umum. Yang umum begini nih. Nah, begini tetap sunnah, tapi sunnahnya tidak afdol. Begini tetap sunnah, begini tetap sunnah, tapi tidak afdol. Yang afdol dengan menggunakan kelingking. Nah, itu kurang lebih caranya. Jadi dari kaki kanan yang dibasuhkan kaki kanan dulu. Nah, kelingking kiri, begitu seterusnya. Nah, kaki kiri dengan yang kanan. Iya. Oh iya, dari bawah. Sunnahnya dari bawah. Oh, ini kan nggak begini. Nah, otomatis begini. Nggak kakinya yang dibalik. Iya, benar dari bawah. Jadi nggak begini, kurang sunnah. Bukan Ustaz, masih balikin lain. Gimana balik? Kita balikin begitu. Kan jadi begini. Nah, kalau Begini, iya. Iya, kurang lebih begitu. Mempraktekkan. Demikian pembahasan kita, segini saja. Demikian, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.